Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sarannya Ustadz. Jadi saya ini sedang jadi nasabah dari bank. Jangan sebut nama sebaiknya. Oh iya, maaf. Ya. Saya 4 tahun yang lalu itu beli rumah dengan. Jadi jadi ceritanya gini, Pak Ustadz. Waktu itu ibaratnya pemiliknya namanya B gitu ya. Jadi saya A gitu. Jadi saya waktu beli rumah kepada si B ini, saya udah mengasih uang katakanlah 200 juta dulu. Jadi Anda bayar ke pemilik rumah? Iya. Sebelum datang ke bank? Belum datang ke bank. Terus? Jadi katakanlah rumahnya harganya 600 juta. Jadi yang 400 juta saya pinjam dari si Bank Syariah. Syariah ini. Nah, ini tidak boleh riba ya. Teruskan, cerita riba Anda teruskan. Jadi setelah saya simak Ustadz di YouTube, memang seperti itu salah. Iya. Ya, jadi setelah yang kedua, pertanyaan yang kedua, setelah saya lihat lagi akadnya dengan bank tersebut, itu ada satu pasal yang namanya denda keterlambatan. Jadi masih ada denda keterlambatan di situ. Di awal tadi sama Bapak tadi syariah katanya sekarang tidak ada. Sudah tidak ada. Akhirnya kemarin saya datangilah si bank tersebut. Ya. Saya setelah melihat uraian tadi, saya bilang, bolehkah pasal ini dihilangkan seperti itu? Ya. Kata banknya, wah tidak boleh seperti itu. Jadi saya harus bagaimana nih, Ustadz? Harus bagaimana saya? Baik. Yang pertama, akadnya dari awal sudah salah. Karena bukan jual beli ini namanya. Anda beli sendiri, uang kurang, pinjam uang. Maka tidak ada jual beli rumah antara Anda dengan bank syariah. Makanya tadi kalau nggak saya salah dengar SOP yang disampaikan beliau, semua DP semua apa harus ke pihak bank. Kalau Anda ingin beli dari bank jangan ke pemilik. Kalau ternyata nanti Anda sudah bayar DP, harusnya yang bank syariah tadi yang menanyakan Anda, Pak sudah bayar DP atau belum? Sudah. Bapak harus putuskan dulu akad Bapak dengan dia sehingga kami baru bisa beli. Karena kalau Bapak masih ada akad DP berarti rumah milik Bapak. Fungsi kami hanya membayar sisa pinjaman, sisa kekurangan uang, berarti kami pinjamkan uang. Kalau kami pinjamkan uang dalam syariat tidak boleh mendapatkan pertambahan. Karena kalau ada pertambahan namanya riba. Jelas? Maka sekarang saya harus bagaimana jual rumah itu karena ini riba dari awal sampai akhirnya. Kemudian tutupi pokok pinjaman Anda ke bank syariah tadi. Jangan minta hilangkan itu saja. Jangan minta hilangkan denda saja. Karena ini salah dari awal. Beli rumah yang lain, datang ke bank syariah manapun, minta ke dia, Pak tolong belikan saya rumah itu, saya nggak ada hubungan setelah Anda miliki, baru kami beli dari Anda dan mohon tidak ada denda keterlambatan. Kalau ada, jangan cari yang lain yang tidak ada. Sekarang ada beberapa bank syariah yang sudah mulai menghilangkan dan mau dia nego untuk itu. Karena ini memang bertentangan dengan syariat Allah. Ada masukan dari Antum Abu Muhammad? Maaf Pak Ustadz, satu lagi. Ya dimaafkan. Silakan. Seberapa urgensinya saya harus jual rumah itu Pak Ustadz? Jadi, apa? Seberapa urgennya saya harus jual seberapa? rumah itu? Urgennya? Iya. Kan saya ada sekuatnya Anda menahan api neraka. Coba dari sekarang api dunia. Kalau masukin kaki Anda ke atas kompor gas. Kalau kuat berapa menit? Kalau kuat 5 menit berarti selama 5 menit boleh Anda angsur bertaubat. Tapi kalau tidak kuat dari sekarang bertaubat. Kalau misalkan saya lunasi, saya pinjam dari bank syariah, begitu? Tidak ada akad pinjam ke bank syariah karena bank syariah bukan lembaga sosial. Dia ingin jual beli, dapat untung boleh dengan jual beli, bukan dengan pinjam uang. Dalam tadi pun kan bukan pinjam uang yang bisnis tadi, musyarakah akadnya kerjasama.
Karena kalau Anda terima uang dari dia, kemudian Anda bayar berlebih, Anda riba juga, dia juga riba, bukan solusi jadinya. Ya, jadi kalau saya lunasi pakai, misalkan saya ada rezeki dari orang tua atau gimana gitu, masih boleh apa tidak, Ustaz? Ada apa? Misalkan saya ada rezeki nih, sisa utang saya misalkan tinggal 200 juta nih. Ya. Saya lunasin gitu, apakah rumah itu masih berkah atau tidak berkah? Apakah setelah itu rumahnya berkah atau tidak? Ya. Wallah ta'ala alam. Semoga betul menjadi berkah setelah Anda lunasi utang-utang riba Anda. Jelas? Jadi harus segera dijual atau harus segera dilunasi begitu ya, Ustaz ya? Minta ke Allah dan solusinya ya akhi. Kalau Allah memberikan solusi bagi Anda gampang. Sampai Anda di rumah kemudian ambil cangkul di belakang pintu, muncul emas 5 kilo. Selesai urusan Anda di dunia. Mudah nggak bagi Allah? Kun fayakun kata Allah. Kalau saya boleh minta saran dari bank gimana Pak ya? Nggak bisa Nah, ya? nih Nggak ada tukang saran. bank nih, silakan. Ya tadi sudah disampaikan Ustadz, aksan antum jual dapat uangnya lunasin, nanti beli yang baru, ya beli yang baru. Jadi kalau misalnya antum saat ini itu bisa kalau take over itu memindahkan hutang, mindah hutang bank juga nggak boleh dapat untung. Jadi antum bisa aja minta tolong banknya menjual nanti bisa dijual ke bank syariah manapun yang bisa beli gitu kan. Nanti bisa dijual loh bank syariah itu. Bank syariah sekarang boleh beli barang. Bank syariah itu boleh beli barang ya. Jadi tidak boleh ada perjanjian nanti antum beli lagi. Kalau misal bank syariahnya bisa membeli itu sertifikatnya, jadi bank syariah itu akan beli, dia akan cek sertifikatnya dulu. Sertifikatnya sudah benar nama Anda atau tidak. Yang kedua ada IMB enggak? Terus pajak-pajaknya sudah dibayar belum? Kalau itu bisa dijual. Ya, kami bisa yang namanya rumah itu bisa masuk dalam neraca bank syariah. Ya, neraca bank syariah. Jadi ini menjawab keraguan umat bahwa bank syariah itu bukan cuma ngasih uang. Bank syariah itu bisa beli barangnya walaupun tidak ada yang membeli, dia masuk di dalam neraca bank syariah itu sendiri. Dan ini sudah disetujui oleh otoritas jasa keuangan. Ya. Yang sudah kita lakukan di daerah Bogor, itu kita beli tanah, kita buat sendiri nama sertifikatnya nama bank syariah. Ya. Jadi bisa seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah bank syariah punya nanti tinggal dijual kepada masyarakat lagi dengan memberitahu berapa modal yang dibeli tadi. Modal yang dibeli tadi itu harus sama, tidak boleh ada tambahannya. Ya, modalnya berapa nanti dijual, saya pengen dapat untung berapa, itulah harga jual. Itu mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4 tahun 2000 pasal 1 ya, ayat 6 ya, bahwa harga jual itu adalah harga beli plus keuntungan. Seperti itu. Jadi boleh saya simpulkan, saya sebetulnya masih punya kesempatan untuk dijual ke bank syariah. Kalau bank syariah nanti mau belinya dan dicek membeli, sertifikatnya, IMB-nya, pajak-pajaknya sudah dibayar atau tidak. Setelah itu berarti saya akan antum lunasin itu nanti. Ketika dapat uang antum lunasi yang tadi yang mesti ada ribanya. Berarti saya dapat uang dari bank yang tadi itu, yang baru tadi, saya lunasin ke bank pertama tadi. Berikutnya saya akan angsuran saya ke bank yang ngasih. Belum tentu dijual ke antum. Kalau mesti rumahnya ada. Iya. Anda dengan tidak tunai tidak boleh menjadi inah. Lupakan kenangan rumah itu, bikin kenangan baru, beli rumah yang baru. Isinya baru sekalian. Tambah. Allah barik fiik. Jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa berarti Pak. Tidak bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.